Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Beberapa hari yang lalu di beranda kanal YouTube yang sering saya tonton, tampil sebuah video singkat yang menarik perhatian saya. Segera saya menyaksikan video tersebut dan isinya segera menggugah hati saya untuk membahas topik hal mengumpulkan harta yang juga menjadi judul perikop dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Marilah terlebih dahulu kita saksikan bersama video singkat yang saya maksud. Sosok Kent Lisandi meninggal serangan jantung gegara ditipu bank senilai 30 miliar rupiah. Sosok Kent Lisandi, seorang pria berusia 35 tahun asal Bandung, meninggal dunia pada Senin, 10 Maret 2025, setelah diduga mengalami serangan jantung. Kabar duka tersebut pertama kali disampaikan oleh sahabat sekaligus kuasa hukum almarhum, Dr. Benny Wulur. Benny Wulur, yang juga menjadi kuasa hukum Kent dalam kasus penipuan bisnis handphone senilai 30 miliar rupiah, mengungkapkan rasa belasungkawanya melalui media sosial. Dalam pernyataan yang disampaikan pada 13 Maret 2025, Benny menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Saya sampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya sahabat sekaligus klien saya, Kent Lisandi. Beliau diduga meninggal akibat sakit jantung, ujarnya, dikutip dari akun Instagram pembasmi kehaluan real, Jumat, 14 Maret 2025. Beberapa bulan sebelum kematiannya, Kent terlibat dalam kasus penipuan bisnis senilai 30 miliar rupiah yang melibatkan oknum pegawai Maybank Cilegon. Dalam kasus tersebut, Kent diperkenalkan kepada RS oleh AS, yang merupakan kepala cabang Maybank Cilegon. AS kemudian meminta Kent untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening RS di Maybank. AS meminta Kent untuk mentransfer uangnya ke rekening RS di Maybank, ungkap Benny menurut informasi yang didapat. Lebih lanjut, Benny menjelaskan bahwa rekening RS dijamin secara tertulis oleh AS di atas kop surat resmi Maybank. Namun, kenyataannya, uang yang dipindahkan ke rekening tersebut ternyata masuk ke rekening Maybank milik istri RS dan kemudian hilang. Proses hukum yang tengah berjalan dalam kasus penipuan ini membuat Kent banyak tertekan. Ia terpaksa melakukan perjalanan bolak-balik antara Jakarta dan Bandung, yang diduga semakin memperburuk kondisinya. Uang 30 miliar rupiah yang terlibat dalam bisnis tersebut, yang merupakan hasil kerja keras bersama rekan-rekannya, juga menyebabkan Kent mengalami stres berat, yang akhirnya berujung pada serangan jantung. Sementara itu, kedua tersangka dalam kasus penipuan ini, RS dan AS, kini telah ditahan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Betapa jahatnya orang-orang di dunia ini ketika mereka sudah terjerat oleh cinta uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Sehingga pada gilirannya tidak segan menipu atau memperdaya orang lain untuk mengangkangi hartanya. Bahkan ada juga yang tidak segan membunuh. Begitulah yang dilakukan oleh AS, seorang kepala cabang Bank Maybank di Cilegon, dan RS, seorang nasabah Bank Maybank di Cilegon yang menjadi rekan bisnis Kent Lisandi. AS dan RS bekerja sama untuk menipu Kent Lisandi, seorang pengusaha muda berusia 35 tahun asal Bandung yang melakukan bisnis dana talangan dengan RS. Penipuan licik tersebut akhirnya berhasil menggondol uang 30 miliar rupiah yang ditransfer oleh Kent Lisandi ke rekening RS dengan jaminan dari AS secara tertulis di atas surat berkop resmi Bank Maybank. Kasus kejahatan tersebut kian bertambah berat karena dalam usahanya untuk mendapatkan kembali uang miliknya melalui jalur hukum, maka Kent Lisandi kemudian mengalami stres berat yang akhirnya justru membuat dirinya mendapat serangan jantung dan berujung kepada kematian. Sungguh tragis. Kasus penipuan atas diri Kent Lisandi ini menjadi viral di media sosial karena kematiannya yang diduga berkorelasi dengan kasus penipuan yang sedang menimpa dirinya tersebut kemudian diunggah di media sosial oleh sahabat sekaligus kuasa hukumnya, yaitu Benny Wulur. Ratusan netizen segera membanjiri kolom komentar dan rata-rata mengungkapkan kemarahannya kepada para pelaku penipuan beserta pihak keluarga dan pihak bank yang bersangkutan dengan hujatan
supaya mereka dilaknat oleh Allah dengan hukuman yang seberat-beratnya. Sahabat-sahabat Kristus, tentu kita semua dapat memaklumi dasar alasan yang menyebabkan Ken Lisandi begitu stres dan pada gilirannya bahkan mengalami serangan jantung yang mendatangkan kematian meskipun ia tergolong masih begitu muda. Karena kehilangan uang 30 miliar rupiah memang merupakan kehilangan yang sangat besar, bahkan bagi orang kaya sekalipun. Kehilangan harta sudah pasti tidak identik dengan kehilangan nyawa, tetapi terkadang keduanya bisa tersambung menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena di mana harta seseorang berada, maka di situ juga hatinya berada. Matius pasal 6 ayat 21. Saya yakin bahwa setiap orang di dunia ini pasti mempunyai hartanya masing-masing, entah dalam bentuk dan rupa apapun, yang ia kumpulkan dengan segenap waktu serta daya upaya dan kemudian disimpannya di suatu tempat yang dianggapnya aman sebagai andalan di masa depan. Oleh karena itu tentu saja tidaklah salah apabila setiap orang di dunia ini berusaha untuk mengumpulkan harta selagi ia masih hidup, selagi ia masih punya waktu dan kesempatan, selagi ia masih bisa berusaha berdaya upaya. Pertanyaannya adalah, di mana ia mengumpulkan hartanya? Tuhan Yesus Kristus dengan bijaksana mengingatkan sebagai berikut. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Intinya Tuhan Yesus Kristus tidak menyatakan bahwa harta di dunia itu bernilai sementara dan tidak abadi, bisa rusak dan bisa hilang. Sedangkan harta di surga itu bernilai kekal, tidak bisa rusak dan tidak bisa hilang selama-lamanya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus kemudian menasihati setiap orang yang hidup di dunia ini supaya tidak mengumpulkan harta di dunia, melainkan di surga. Adapun yang menjadi alasan mengapa tempat di mana harta tersebut dikumpulkan begitu penting dan merupakan satu-satunya faktor penentu adalah karena di mana harta tersebut berada, maka di situ juga hati pemilik harta tersebut berada. Jadi ada korelasi yang kuat antara hati seseorang dengan tempat keberadaan harta tersebut. Karena hati seseorang melekat kepada hartanya. Ketika hati seseorang sudah melekat dengan hartanya, maka kemudian hartanya tersebut tanpa disadarinya seolah-olah sudah menjadi nyawanya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila seseorang sudah kehilangan hartanya, maka kemudian nyawanya juga ikut hilang. Disitulah letak bahaya dari mengumpulkan harta di dunia yang bernilai sementara, bisa rusak dan bisa hilang. Sahabat-sahabat Kristus, berbagailah setiap kita yang tekun mengumpulkan harta di surga melalui segala perkataan maupun perbuatan, melalui segala kebajikan maupun kebaikan yang kita taburkan kepada sesama. Karena harta di surga tersebut bernilai kekal, tidak bisa rusak dan tidak bisa hilang selama-lamanya. Amin.